Shalom adik-adik semua. Shalom Kak. Shalom juga adik-adik yang di rumah. Gimana kabarnya kalian? Luar biasa Kak. Kak, mau tanya dong, itu yang ada di meja itu apa sih Kak? Rahasia. Kakak punya kejutan buat kalian. Nah, tapi sebelum kakak kasih tahu, yuk kita puji dan sembah Tuhan dulu. Yuk adik-adik yang di rumah, ikutin kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, sekarang kami mau ibadah sekolah minggu Little Warrior. Pimpin kami dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Masih semangat memuji Tuhan? Masih. Sama-sama katakan haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus baik, amin. Amin. Yes, sama-sama kita puji Tuhan yuk. Sama-sama menari buat Tuhan ya. Ayo ya. Ayo Karen. Sama-sama katakan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Jangan lupa pakai gerakannya ya. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik, jempolnya ya. Yesus baik. Yes. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Lagi, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Amin. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kita dari awal ya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Jangan lupa gerakannya ya. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Siapin jempolnya. Tuhan Yesus baik. Amin. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Lagi ya, sambil lompat boleh? Tuhan Yesus baik. Yes. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Sekali lagi. Untuk selama-lamanya. Kasih jempolnya buat Tuhan. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Yang masih semangat sama-sama katakan haleluya. Haleluya. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yuk kita puji Tuhan sekali lagi yuk. Katakan I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Sekali lagi dari awal adik-adik jangan lupa pakai gerakannya ya. Sama-sama katakan. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about. Jangan lupa gerakannya ya. Deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep. Sekali lagi ya. Deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Haleluya. Nah, luar biasa ya.
kita sudah puji dan sembah Tuhan, kita bisa rasain hadirat Tuhan. Kak, kapan sih mau kasih tahu yang ada di meja itu? Sabar dulu. Udah gak sabar ya? Nih kakak kasih tahu. Wah, hadiah. Yeay. Masing-masing dari kalian boleh pilih salah satu dari kado ini. Terserah mau yang mana saja dan berapa banyak, bebas. Tapi kalian majunya satu-satu ya. Nah, kalian sudah dapat kadonya masing-masing? Oke, sekarang kalian boleh buka kadonya. Yeay, aku dapat HP yang aku kepengen banget. Aku cuma dapat ini. Aku nggak dapat apa-apa. Nah, adik-adik, ada sesuatu yang mau kakak cerita ini. Ada tujuannya kenapa kakak kasih kalian kado-kado ini. Kado-kado ini ibarat kesempatan atau pilihan-pilihan yang Tuhan Yesus kasih di dalam hidup kita. Ada yang kecil, ada yang sedang, dan ada yang besar. Jangan karena kita lihatnya banyak nih, terus jadi kita tidak bisa mengendalikan diri kita. Lalu kita jadi serakah. Akhirnya malah gak dapet apa-apa kan? Nah, adik-adik yang di rumah, ingat juga ya, kita harus bisa mengendalikan diri kita dan mengandalkan Tuhan Yesus di dalam setiap keadaan hidup kita. Paham adik-adik? Paham, Kak. Kak. Yuk, buat yang belum dapat kado jangan bersedih. Kita harus lebih semangat lagi kejar Tuhan Yesus. Iya, Iya, Kak. Kak. Shalom adik-adik. Sampai ketemu lagi di ibadah sekolah minggu walaupun masih tetap via online. Kakak berharap semuanya dalam keadaan sehat, semuanya dalam keadaan tetap setia, ikut ibadah. Ya adik-adik ya, adik-adik hari ini kakak mau bercerita tentang firman Tuhan, tentang pesan Tuhan. Jadi pesannya kakak nih, sebelum kakak bercerita, boleh nggak sih kakak minta adik-adik duduk dulu yang manis, duduk dengan fokus, duduk dengerin, seperti adik-adik pada saat waktu di sekolah minggu. Masih ingat nggak? Kalau ibadah di sekolah minggu kan kita semua duduknya tenang, ya, tidak ada main-main. Jadi benar-benar kita mendengarkan, apa sih hari ini pesan dari Tuhan? Apa sih yang harus hari ini kita dengar? Ya, kakak berharap kita semua belajar menghormati. Karena Tuhan juga hadir loh di rumah adik-adik semua. Karena Tuhan juga mau melihat siapa nih adik-adik semuanya yang masih benar-benar sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Ya, kalau dengarnya sungguh-sungguh, adik-adik bisa mengerti dan adik-adik juga boleh lakukan dalam kehidupan adik-adik. Supaya kita semua boleh bertumbuh, kita semua boleh berubah menjadi anak-anak yang lebih baik, lebih taat sama Tuhan, sama orang tua. Ya adik-adik ya, yuk kakak minta semuanya duduk dengan tenang. Semuanya duduk di depan monitor, mungkin depan handphone, atau mungkin juga ada yang depan televisi. Ya, kita duduk benar-benar untuk mendengarkan
pesan Tuhan, firman Tuhan hari ini. Ya, sebelum itu Kakak Milen mau ajak adik-adik untuk berdoa. Boleh kan? Lipat tangannya, kita tutup matanya. Kita sediakan hati kita untuk berjumpa dengan Tuhan, untuk kita boleh mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pagi hari ini kami masih diberikan kesehatan. Kami masih boleh ikut ibadah. Kami selalu diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau sungguh amat baik. Kau berkati kami, keluarga kami, papa mama, seluruh keluarga kami. Tuhan, kalau sebentar lagi kami mau mendengarkan tentang pesan dari Tuhan, tentang firman Tuhan. Kami mau duduk diam Tuhan, kami mau mengerti apa yang menjadi pesan Tuhan hari ini. Ya Tuhan, berikan kami pikiran, berikan kami hati-Mu untuk kami bisa sungguh-sungguh mengerti. Tuhan Yesus, kami juga mohon biar Kak Milen juga boleh menyampaikan firman Tuhan, perkataan yang keluar, biarlah datang daripada Tuhan. Biar kami juga boleh sama-sama mengerti ya Tuhan, untuk segala kehendak Tuhan. Kami panjatkan doa ini dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin. Ya adik-adik, hari ini Kak Milen mau cerita apa sih? Adik-adik, kakak nih mau cerita, adik-adik tahu nggak kalau seorang ibu yang tidak punya suami itu biasanya disebutnya ibu janda. Nah adik-adik, kakak nih mau cerita, ada seorang ibu yang tinggal bersama anak laki-lakinya. Ya, ibu ini hidupnya sederhana. Tidak punya rumah bagus, tidak punya pakaian bagus, tidak punya banyak makanan. Ya. Nah, pada suatu hari, ibu ini sedang mengumpulkan batang-batang kayu. Adik-adik tahu nggak kalau mama di rumah masaknya pakai apa sih? Pakai kompor ya, pakai kompor gas. Tapi kalau ibu ini kumpulin kayu untuk masak. Lah kak, kok masaknya pakai kayu? Iya, jadi kumpulin kayu, nanti dinyalain kayunya pakai api untuk ditaruh makanan di atasnya, untuk masak adik-adik. Ya, jadi pada saat ibu ini sedang mengumpulkan kayu, ada seorang bapak yang sudah tua. Dia datang, bilang begini, tolong dong berikan saya minum. Juga berikan saya roti. Ibu ini, saya tidak punya roti, Pak. Saya juga cuman punya tepung. Tepungnya juga cuma sedikit. Cuman ada di dalam tempayan tuh cuma 1 genggam. 1 genggam sedikit apa banyak adik-adik? Sedikit ya. Dan saya juga cuman punya minyak. Minyaknya juga dalam buli-buli juga cuma sedikit, Pak. Ini juga saya mau bikin roti. Ini saya lagi kumpulin kayu mau bikin roti, mau panggang roti. Dan tepung ini cuma buat saya dan anak saya aja. Nanti setelah itu saya nggak punya makanan lagi. Gimana dalam pikirannya ibu ini, gimana saya mau bagi sama bapak ini? Sedangkan saya aja cuma punya sedikit rotinya. Saya hanya punya sedikit tepung dan minyaknya. Gimana saya mau kasih? Bapak ini bilang gini, jangan takut ibu, karena tepung yang ada di tempayan itu tidak akan habis. Dan minyak yang dibuli-buli itu juga tidak akan berkurang. Wow, adik-adik, siapakah bapak ini? Siapa yang bisa tahu adik-adik? Iya betul, bapak ini adalah Nabi Elia, Nabi utusan Tuhan. Jadi apa yang diperkatakan Nabi Elia ini, ibu itu percaya.
Karena ibu ini percaya sama firman Tuhan. Apa yang diperkatakan itu pasti terjadi. Nah, adik-adik, apa sih terus ibu ini melakukan apa nih adik-adik? Oh, dia langsung ambil tepungnya, ambil minyaknya, terus dia mulain bikin roti. Nah, adik-adik, anaknya juga liatin. Ibu bikin roti buat kita ya. Iya, tapi nanti kita bagi dulu ya sama Bapak Elia, sama Nabi Elia. Ya, Bu, kalau dibagi nanti kita dapatnya nggak dikit dong, Bu. Kak, kita bikin aja ya. Nanti kita bagi, baru setelah bagi ke Bapak Elia, baru kita makan. Ya udah, adiknya pun taat sama ibunya. Ya, setelah roti itu dipanggang, setelah roti itu dibuat sama ibu yang ini, ibu janda ini, terus ibu ini memberikan kepada Nabi Elia sedikit sebundar roti. Dia berikan ke Nabi Elia, baru dia bikin roti itu buat dia dan anaknya. Wah, adik-adik, coba kita lihat yuk. Ibu ini kan udah bikin roti. Kita lihat yuk tempayannya ibu ini. Tempayannya yang di dalamnya ada tepung. Masih ada nggak ya tepungnya? Ya kita lihat. Wah, apa yang terjadi adik-adik? Ternyata tempayannya ada tepung. Tepungnya nggak habis tuh adik-adik. Masih ada, padahal tadi ibunya udah bikin roti ya. Nah, sekarang kita lihat apa lagi, satu lagi. Kita lihat minyaknya di dalam buli-buli. Kita lihat nih, masih ada nggak minyaknya? Ada juga loh adik-adik. Minyaknya nggak habis-habis, nggak berkurang. Masih ada. Jadi, apa yang diperkatakan Nabi Elia, apa yang diperkatakan sama firman Tuhan itu sungguh terjadi. Jadi, ibu janda yang di Sarfat dan anaknya serta Nabi Elia bisa makan berhari-hari dari tepung yang diberikan oleh siapa? Oleh Tuhan Yesus. Tuhan yang sanggup memberikan tepung itu tidak habis-habisnya. Tuhan yang sanggup memberikan minyak itu tidak berkurang. Ya adik-adik, kita hari ini boleh belajar seperti ibu janda ini, ya, bahwa dalam kesederhanaan dia, dalam keadaan dia yang mempunyai tepung yang cuma sedikit, minyak yang cuma sedikit, tapi dia mau berbagi. Dia tidak pikirin dirinya sendiri, dia tidak pikirin cuma dirinya dan anaknya. Tapi walaupun dia cuma punya sedikit, dia mau memberi, mau bagi buat Nabi Elia. Ya, kakak juga belajar seperti ibu janda ini. Kita boleh belajar menjadi orang yang bisa menguasai hati kita, menguasai keinginan kita, supaya kita tidak mau makanan yang enak-enak, maunya apa-apa yang besar, hadiah yang banyak, tapi untuk diri kita sendiri. Ya, kita belajar untuk menguasai diri kita, menahan keinginan-keinginan kita yang banyak ini untuk kita boleh juga berbagi. Ya, adik-adik, kalau ibu janda ini cuma punya tepung sedikit dan minyak sedikit, coba kakak mau tanya, adik-adik kalau di rumah punya lemari pakaian, isinya penuh nggak sama bajunya adik-adik? Penuh ya? Wah, Tuhan memberkati adik-adik ya. Coba kalau dari lemarinya penuh itu, ada nggak sih pakaian-pakaian baju adik-adik yang udah kekecilan? Atau mungkin yang udah tidak mau dipakai karena adik-adik masih banyak baju-baju yang baru. Nah, kalau ada, coba adik-adik pisahin. Ya, yang sudah tidak mau dipakai adik-adik pisahin. Bilang sama mama, "Ma, baju aku ini udah kekecilan, Ma. Aku udah gak mau pakai. Aku kan masih banyak baju-baju yang lain. Mungkin ada orang lain yang lebih membutuhkan.
Mungkin ada bisa dibagikan kepada adik-adik yang lain, teman-teman yang lain di luar sana. Ya, nggak cuma pakaian adik-adik. Coba adik-adik lihat mainan-mainan adik-adik. Kotak-kotak mainannya penuh-penuh. Ya, sampai banyak kotaknya isinya mainan semua. Coba adik-adik. Kalau ada mainan adik-adik yang sudah tidak mau dipakai, yang udah gak mau dimainin, dipisahin. Ya, coba dibilang sama mama, "Mah, aku udah gak mau nih mainannya." Coba mungkin mah ada orang yang pakai, ada orang yang membutuhkan. Biar kita bagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Ya, gak juga cuman baju, gak cuman pakaian. Mungkin buku-buku, adik-adik punya buku bacaan. Buku-buku cerita tentang Alkitab. Atau mungkin buku-buku tulis, buku-buku pelajaran yang sudah tidak terpakai, adik-adik boleh bagikan. Ya, boleh kepada teman-teman mungkin di luar sana, yang mungkin juga dia butuh. Ya, atau buku-buku juga boleh, mainan boleh, baju boleh, makanan juga boleh. Kalau adik-adik banyak makanan, ingat adik-adik ya, kalau hari ini kita mau belajar buat menguasai menahan perasaan kita maunya makanan yang banyak, maunya makanan yang enak. Ya, tapi kita juga boleh mikirin buat orang lain. Masih banyak loh adik-adik di luar sana. Ya, mungkin adik-adik yang kurang makanan, kurang pakaian, kita boleh berbagi. Ya, adik-adik, hari ini kakak Milen juga ikut belajar buat bisa menguasai keinginan kita. Keinginan yang mau enak. Ya, tidak mikirin hanya keinginan Kak Milen sendiri. Nggak mikirin keinginan keluarga Kak Milen, tapi Kak Milen juga mau belajar buat kita memikirkan orang lain. Kita mau berbagi, biar kita bisa menjadi orang-orang yang punya penguasaan diri, bisa menahan yang besar-besar, yang enak-enak. Ya adik-adik ya. Nah, kalau hari ini kakak cerita dari kitab 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 16. Adik-adik di rumah bisa baca di Alkitabnya sendiri ya. Nanti setelah kakak ibadah ini selesai, adik-adik boleh buka Alkitabnya. Ya, 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 16. Dengan judul Elia dan Janda di Sarfat. Ya, tadi apa yang kakak sudah ceritakan, adik-adik bisa baca lagi di sini. Ya, hari ini kakak juga mau memberikan ayat hafalan. Ayat hafalannya diambil dari Amsal 16 ayat 32. Kakak bacain ya. Ya, Amsal 16 ayat 32, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Ya, wow, nanti adik-adik boleh hafalin dari Amsal 16 ayat 32. Jadi, hari ini kalau kita belajar menguasai diri, kita berarti menjadi seorang pemenang. Karena kita bisa merebut kota. Ya, setiap hari adik-adik boleh latihan. Ingat, kalau kita mau ingin yang enak-enak, yang besar-besar, yang banyak, kita ingat cerita hari ini tentang janda di Sarfat. Ya, kita boleh menguasai diri kita supaya kita, oh iya ya, saya boleh nahan, nggak mau marah, nggak mau ngambek, maunya nurut sama mama, nurut sama ibu guru. Ya, jadi semakin hari kita bisa bertumbuh menjadi anak, menjadi orang yang lebih baik lagi. Oke? Iya, jadi sekian firman Tuhan hari ini yang kakak sampaikan. Biar adik-adik boleh ngerti ya mengenai cerita hari ini. Dan adik-adik boleh lakukan dalam kehidupan hidup kita semuanya. Gak cuma adik-adik aja, termasuk Kak Milen juga.
Ya, sebelum kakak akhiri, kakak mau berdoa lagi. Nah, kakak mau lihat nih. Adik-adik duduknya masih fokus nggak nih tadi setelah selesai cerita? Adik-adik duduknya masih dengerin nggak tadi? Ya, jadi benar-benar adik-adik kalau ikut ibadah, duduk tenang. Kan kakak ceritanya juga cuma sebentar. Ibadahnya sekolah minggu juga nggak lama kok. Ya, jadi kita bisa sungguh-sungguh ikut ibadah. Biar Tuhan juga senang. Adik-adik semuanya menjadi anak-anak yang setia. Ikutin ibadah terus setiap minggu. Yuk kita berdoa. Kita tutup matanya ya. Tuhan Yesus, kalau hari ini kami boleh mendengar cerita tentang janda di Sarfat. Tuhan, kami juga mau belajar Tuhan, supaya kami bisa punya penguasaan diri, supaya kami juga tidak hanya memikirkan diri kami sendiri. Kami mau memikirkan juga orang lain, orang yang lebih membutuhkan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, biar kami boleh setiap hari belajar, mengingat mengenai cerita firman Tuhan pada hari ini. Jadi kami boleh dibentuk dengan Tuhan menjadi anak-anak yang lebih turuti apa menjadi kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, untuk kebaikan-Mu, untuk kesempatan hari ini kami masih boleh beribadah bersama-sama. Biarlah kami juga mohon pimpinan Tuhan, pertolongan Tuhan untuk kami dan keluarga kami. Papa mama, opa oma, kakak adik, semua yang ada di rumah kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, diberkatilah orang tua kami, pekerjaan orang tua kami, biar semuanya Tuhan buat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Kami panjatkan doa ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Iya, sampai ketemu minggu depan. Adik-adik, jangan lupa minggu depan ikut ibadah lagi ya. Ikut ibadahnya sama, fokus, duduk tenang, dan bersungguh-sungguh. Punya kerinduan sama Tuhan. Oh iya, hari Minggu saya kepingin ketemu sama Tuhan. Saya pengen ikut ibadah. Jadi hatinya pun bahagia, senang. Ya adik-adik ya. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.